Tauhid, tadi kita sudah menyaksikan informasinya ya dari OJK yang menyatakan bahwa masih tingginya NPL khususnya untuk segmen UMKM yang disebabkan oleh pemulihan yang melambat begitu. Seperti apa Anda melihat mungkin secara keseluruhan berkaitan dengan hal ini Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat ya memang, kalau kita bandingkan selama beberapa tahun terakhir, beberapa sektor sebenarnya sudah pulih ya, katakanlah sudah mulai recovery sejak, pandemi, namun ada beberapa sektor yang tanda-tandanya memang butuh waktu lebih lambat. Kalau kita lihat data dari, OJK juga ya, setidaknya ada 4 sektor yang kondisinya mungkin perlu kita cermati. Yang pertama, sektor konstruksi untuk, UMKM ya, itu memang, NPL-nya bahkan di, Maret tuh sampai 10,23% begitu. Ini yang menunjukkan bahwa, sejak pandemi, pemulihannya jauh lebih, lambat ya. Pandemi mereka NPL-nya bisa sekitar 11,3 dan ini membuktikan bahwa memang sektor ini, belum kembali pulih, karena, katakanlah butuh waktu aging yang lebih lambat dari sisi ekonomi. Yang kedua, perdagangan besar dan eceran gitu. Trennya justru meningkat ya, sejak, pandemi bukan turun ya, kalau tadi konstruksi walaupun tinggi tapi turun, tapi kalau perdagangan besar dan eceran untuk UMKM justru, semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa sejak era pandemi memang, tidak banyak, perubahan yang, mendasar ya dari sisi bagaimana mereka meningkatkan akses ke market meskipun sudah ada, sisi, penambahan modal kerja maupun investasi. Yang ketiga saya kira adalah sektor perantara keuangan. Ini, memang, cukup naik tajam begitu, NPL-nya menjadi 5,11 pada awal pandemi hanya sekitar 3,58. Ini melihat bahwa tren kenaikan, suku bunga yang, tinggi membuat, kesulitan bagi para, kreditor membayar kewajibannya terutama bagi, UMKM, di sektor perantara keuangan. Dan terakhir ada real estate ya, meskipun katakanlah sudah mengalami melandai ya karena sudah mulai tumbuh sekarang ada perbaikan, tetapi masih perlu kita lihat, sektor real estate, usaha perusahaan dan jasa perusahaan ini masih, perlu kita perhatikan lebih dalam. Nah, sementara sektor lainnya pertanian, perikanan, pertambangan, industri, sampai juga jasa perorangan, trennya sebenarnya semakin membaik. Ini membuktikan memang, beberapa sektor, setelah pandemi, setelah kita melalui fase pemulihan, banyak yang juga sudah mengalami perbaikan gitu, Mbak. Oke, baik Pak Tauhid. Tapi ketika kita lihat mungkin dari berbagai lapisannya begitu ya, dari pertumbuhan kredit UMKM, kemudian juga ketika kita compare dengan pertumbuhan kredit korporasi begitu, Anda melihatnya dari data-data yang ada seperti apa sebetulnya hal ini akan berdampak kepada perekonomian kita begitu? Apakah memang secara umum pertumbuhan perekonomian kita atau mungkin perekonomian kita saat ini juga masih belum terlalu baik begitu mengingat berbagai tantangan yang kita hadapi di sepanjang tahun 2024 ini, Pak Tauhid? Ya kalau saya kira memang kalau, kan, kredit UMKM tuh rasionya mungkin sekitar 19 sampai 20% dari total kredit perbankan secara umum ya. Dengan laju 7% dan ini lebih rendah menandakan bahwa di bawah ini, saya kira, sangat signifikan, mempengaruhi ekonomi nasional ya. UMKM kontribusinya sekitar 60% dari, PDB. Jadi kalau ada keterlambatan dari sisi kredit hanya sekitar 7%, maka tentu saja ini akan memperlambat, pemulihan ekonomi dan ini terbukti nyata karena banyak mereka yang, bergerak, pada, wilayah lokal dan banyak juga bergerak pada sektor, makanan dan minuman, maka ini akan mempengaruhi, konsumsi masyarakat, dan daya beli dan ini yang kemudian memang akhirnya kita katakanlah butuh satu, kebijakan yang mereka bisa keluar dari situasi tekanan yang cukup berat bagi mereka, begitu. Nah, apakah ini akan, seberapa lama? Saya kira ini akan sangat tergantung, polisi-polisi di bidang, suku bunga, kemudian, Mhm. juga kemudian kredit ataupun, yang juga penting adalah bagaimana mereka mengatasi tekanan-tekanan dari market dengan, situasi, pasca Covid maupun, dengan digital sekarang ini, begitu, Mbak.
Oke, tadi Anda menyatakan sempat menyinggung berkaitan dengan policy begitu ya, termasuk adalah salah satunya dari kebijakan suku bunga. Kita ketahui juga di tahun ini Bank Indonesia sudah menaikkan 1 kali 25 basis point begitu. Seperti apa hal ini mungkin akan berdampak juga kepada kredit khususnya kredit UMKM begitu ke depannya? Ya, saya kira kalau misalnya kita dalam bahkan 2-3 tahun terakhir kita mengalami era suku bunga tinggi, maka memang banyak pihak termasuk banyak kalangan ya, kita juga berharap bahwa era suku bunga tinggi ini secepatnya harus diakhiri begitu ya, karena kan inflasi sudah rendah, kita butuh katakanlah suku bunga yang cukup kompetitif bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Kalau misalnya ini terlalu lama, tentu saja memang ini akan membuat ya sektor UMKM, terutama kalau lihat dari sisi NPL, justru yang UMKM bukan yang mikro atau kecil, tapi yang menengah. Ini yang menengah yang kemudian memang mereka merasakan sekali kesulitan untuk membayar kewajiban-kewajibannya, dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengakselerate ya suku bunga agar bisa lebih, kalau bisa memang ini tertinggi dan mungkin di kuartal keempat ataupun di kuartal pertama tahun depan itu sudah mulai diturunkan, dan berharap bahwa bank-bank juga bisa secepatnya begitu, lag-nya tidak terlalu lama untuk bisa menyesuaikan suku bunga yang memang dibutuhkan bagi UMKM. Meskipun kita tahu kita sudah ada policy mengenai KUR ya dengan subsidi bunga, tapi tentu saja ini harus bisa diakses jauh lebih banyak dan lebih besar, terutama alokasinya bagi beberapa sektor yang sebenarnya sudah menunjukkan tren-tren perbaikan, begitu Mbak. Oke, baik. Artinya ekspektasi Anda adalah bahwa tidak ada lagi kenaikan suku bunga ke depannya begitu ya Pak Tauhid? Betul betul. Ya, karena kalau ini katakanlah merespon nilai tukar ataupun The Fed, saya kira sudah pada level tertinggi, dan kita lihat beberapa policy ke depan, statement-statement dari The Fed sendiri tampaknya mereka sudah mulai merespon inflasi di US sendiri yang sudah mulai melandai. Namun yang juga penting adalah bagaimana upaya menurunkan nilai tukar agar juga suku bunga bisa kita turunkan. Saya kira upaya-upaya di pasar keuangan maupun di pasar valuta itu menjadi ujung tombak agar juga memiliki pengaruh ya terhadap suku bunga kita begitu. Meskipun mungkin bukan satu-satunya bagi bank ya, tapi saya kira ini akan menjadi anchor bagi bank untuk melihat proyeksi suku bunga kita ke depan begitu. Oke, baik.